Cuy, kembali lagi di segmen curhat dengan thumbnail warna biru yang bisa kalian lihat di video ini. Kali ini aku akan bahas sesuatu tentang kegiatan yang banyak dilakukan oleh para pelajar-pelajar di Indonesia. Kalian juga pastilah pernah ngalamin ini. Apaan tuh bang? Yaitu seperti di thumbnail dan judul di video ini ya cuy, yaitu belajar mode racing atau balapan atau metode SKS, sistem kebut semalam. Kalian harusnya pernah sih kalau yang kayak gini, kalian belajar pas waktu yang mepet-mepet ujian atau besoknya ada ulangan harian atau ada ujian lah pokoknya di keesokan harinya. Terus kalian tuh langsung itu belajar semalaman sampai ndak bubuk, ndak tidur. Terus di bawah mata kalian tuh ada aura-aura dosa tuh, ada aura-aura dosa warna hitam. Terus pas pagi ketika ujian dimulai, kalian baru bangun pagi, baru bangun karena ketiduran malamnya. Ingat teman-teman, Lightning McQueen pernah berkata, anjay, gak baik yang kayak gitu cuy. Jadi kalau kalian belajarnya mepet-mepet gitu, nanti kalian kan ada kemungkinan untuk ketiduran. Terus kalian pagi-pagi, otak kalian belum ada apa-apa karena kalian ingat Lightning McQueen pernah berkata, kejauh, anjay. Jadi gak baik ya cuy. Kalian malah nggak ujian, karena ketiduran gitu. Misal kalau nggak ketiduran juga, kalian ngerjain soal itu juga ngangong-ngangong cuy. Ada kemungkinan besar terjadinya otak kalian ngeblank, kosong gitu. Yang awalnya tadi kalian mikir, tadi celana dalamku warnanya apa ya? Terus kalian ngeblank. Kalian jadi mikir kalau malah kalian tuh gak pakai celana dalam cuy. Jadi otak kalian langsung kosong. Yang awalnya kalian bertanya-tanya celana dalam kalian warnanya apa, pas otak kalian ngeblank tuh langsung kalian malah mikir kalian gak pakai celana dalam. Gak inget juga apa yang kalian pelajarin semalam gitu cuy. Dan pas ulangan ngangong-ngangong 2 jam gak ngapa-ngapain, nilai kalian otomatis turun seluncuran gitu, perosotan. Mungkin cara SKS ini efektif untuk beberapa orang, tapi juga gak baik cuy, ada efek negatifnya. Gak baik buat mata kalian juga. Maksudnya kan gini, misal kalian belajar pakai metode SKS untuk 7 hari ulangan. Hari pertama, SKS, mata kalian tuh masih normal, masih ngantuk biasa lah, ngantuk gitu. Hari kedua, karena ulangan kan biasanya 7 hari itu penilaian akhir semester, 7 harian, 7. Terus hari kedua tuh mulai tuh keluar aura-aura dosa tuh dari mata kalian tuh. Hari ketiga, mata kalian nggak cuma bawahnya yang ada aura-aura dosa, mata kalian bagian atas juga ada aura-aura dosanya. Hari keempat, udah mata kalian hitam itu kayak kesurupan, udah kayak gini gitu. Mata kalian langsung hitam, terus kalian tinggal gini. Udah gitu, udah berkolaborasi dengan raut muka kalian karena stres ulangan. Habis itu kalau kalian masih kuat ya aman, kalau nggak kuat ya tinggal tipes, tuh sakit gitu, tipes, bikin badan kalian capek juga. Paling kalau SKS juga nggak cuma tipes sih, paling masuk angin juga sih. Jadi yang dampak yang kalian dapatkan akibat SKS itu harus kalian perhatiin juga. Aku juga berusaha mengurangi pakai metode ini ya cuy. Kalau bisa ya belajar dari jauh-jauh hari. Kalau bisa ya harus ada teman-teman yang siap yang membantu kita dalam kesusahan. Masih ada teman-teman yang membantu kita saat kesusahan. Jadi manfaatkan teman kalian sebaik mungkin waktu ulangan gitu sih. Jadi seperti biasa untuk mengatasi solusi SKS yang kayak gini, aku karena nggak punya tips yang berguna untuk kalian, jadi aku ambil artikel dari Google seperti biasa. Lumayan kan cuy, aku jelasin pakai kata-kataku sendiri, nggak full kopas juga. Nah aku hari ini akan ngambil situs dari idntimes.com. Lumayan lah, aku nge-review blog orang juga, blog artikel. Jadi kalian nggak perlu baca susah-susah. Bagi kalian yang nggak suka baca, cuma dengar penjelasan yang aku buat pakai bahasa aku sendiri. Jadi artikel ini judulnya, ternyata ini 7 rahasia sukses belajar dengan sistem kebut semalam. Anjay, kebetulan judul artikelnya ini nyambung, jadi bisa buat ide konten juga. Nah, kita mulai dari rahasia nomor 1. Tuh, lakukan jeda. Nah, jeda yang dimaksud di sini adalah istirahat cuy, atau bisa disebut juga dengan healing tai ayam. Nah, jadi yang namanya otak kalian tuh juga perlu namanya istirahat, biar gak kepanasan dan agar kalian tuh bisa masuk nih otak
yang pelajaran yang kalian pelajarin semalam itu bisa masuk di otak kalian. Belajar kalian jadi gak sia-sia gitu cuy. Udah belajar lama, semalaman, tapi gak ada yang masuk. Yang ada cuma masuk angin, mencret, tipes. Tapi otak gak ada isinya, kosong banget karena diforsir untuk terus belajar ketika SKS. Jadi jangan lupakan yang namanya jeda, biar otak kalian masih waras dan bisa ngerjain ujian dengan tenang. Dan otak yang pasti berisi karena udah istirahat tadi. Jangan kebanyakan istirahat juga cuy. 2. Menyimak penjelasan guru atau dosen. Jika kalian adalah tipe pengguna SKS yang akut dan jika kalian ingin metode SKS ini lebih efektif, maka kalian harus menyimak penjelasan guru atau dosen yang sedang jelasin pelajaran ketika di kelas. Jadi kalian perlu memahami apa yang dijelaskan oleh guru kalian dan sisanya ketika menjelang ulangan atau ujian di malam harinya kalian tinggal menerapkan metode SKS. Jadi waktu yang kalian butuhin untuk menyerap pelajaran yang sudah kalian dengerin itu jadi lebih singkat karena kalian cuma tinggal baca ulang. Tinggal baca ulang aja karena kalian udah dengerin dan paham apa yang diomongin sama guru kalian sebelumnya. Jadi gak repot-repot gitu cuy. Jadi intinya hargai guru kalian dan dosen kalian yang sudah jelasin susah-susah sampai muncrat airnya ini muncrat. Sampai ke muka kalian muncrat, sampai capek itu mulutnya sampai kering. Gak apa-apa cuy, kalau kecepatan air katanya bisa bikin pinter juga. Jadi gak apa-apa, kalian duduk di depan dengerin biar metode SKS kalian jadi lebih efektif. Kalau gak percaya cobain aja sendiri. Yang ketiga yaitu pelajari teknik menghafal cepat. Metode menghafal cepat ini bisa aja berbeda tiap-tiap orang ya cuy. Contoh. Misal kalian mau menghafal organ reproduksi manusia. Ya biar gampang nghafalinnya, kalian bisa aja pakai singkatan TYT kuadrat tambah D. Nah itu untuk laki-laki, kepanjangannya kalian lah tahu lah pasti. Gak usah aku kasih tahu, kalian juga tahu. Kalau nggak paham tanya bapak kalian. Dan ada juga yang pakai metode menghafalnya pakai kata-kata aneh kayak tadi. Entah mau disingkat-singkat atau metode menghafalnya itu dikasih simbol apa. Jadi metode-metode menghafal itu banyak banget ya cuy. Kalian sesuaikan sama diri kalian sendiri. Karena satu cara menghafal belum tentu efektif untuk orang lain. Sesuaikan aja teknik menghafal yang cepat untuk kalian sendiri. Agar mengefektifkan metode SKS yang biasa kalian lakukan. Yang keempat, lakukan copy paste materi pelajaran. Di tips nomor 4 ini, kalian direkomendasikan atau dituntut untuk menulis ulang pelajaran yang kalian hafalkan untuk persiapan ujian esok harinya. Jadi di sini tertulis, menurut penelitian Universitas Norwegia menyebutkan bahwa menulis dapat melibatkan bagian otak kalian lebih daripada mengetik. Jadi jangan males dan tulis lagi apa yang ingin kalian hafalkan agar kalian jadi lebih mudah mengingatnya di otak kalian dan ujian kalian akan menjadi lancar, kalian nggak nge-lag otaknya, nggak ngeblank juga sih. Jadi budayakan menulis, jangan malas. Yang kelima yaitu perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi agar kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun, mau kapan, mau di pas berak atau pas apa, atau melakukan kegiatan apapun, mau kerja, belajar, berak, kayang, nggak tahu terserah kalian perlu yang namanya makan, karena makan itu sumber energi bagi manusia. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas apapun ya karena perut kalian ada isinya, kecuali kalian sundel bolong yang perutnya bolong, nggak makan setahun juga gak saek, masih hidup. Jadi menurut beberapa penelitian, salah satu makanan yang baik dikonsumsi saat belajar adalah pisang. Karena ternyata buah kuning ini mempunyai manfaat dalam meningkatkan fokus dan membuat otak bekerja lebih maksimal. Di sini direkomendasikan pisang ya cuy. Pisang buah ya, bukan pisang yang lain. Kalau pisang yang lain itu punya bapak kalian. Jadi karena kita adalah manusia yang butuh makanan untuk hidup, jadi jangan lupa untuk makan. Biar kalian nggak mati cuy. Yang keenam adalah power of kepepet. Kondisi ini adalah di mana kalian akan merasa resah, gundah, kemungkinan besar keadaan ini bisa membuat otak kalian 99% hangat. Jadi metode kepepet ini, power of kepepet itu bisa membuat otak kalian menjadi 99% hangat. Yaitu kondisi kepepet, yang namanya kepepet itu ya kepepet cuy. Kalian cuma punya waktu sedikit, tapi dengan kepepet ini kalian juga berkemungkinan untuk mengeluarkan potensi tersembunyi dari diri kalian. Jadi kalian langsung bisa jadi Ultraman gitu. Kalau kalian ada di kondisi ini, terus kalian bisa mengalahkan lawan-lawan kalian yang sangat meresahkan. Terus mama kalian bangga dan pamer ke mama-mama lain di RT lain. Jadi kalian langsung bangga tuh sebagai anak. Orang tua kalian bersyukur punya anak kayak kalian gitu. Dan karena kondisi kepepet ini, kalian akan bisa berpikir keras dan berkemungkinan untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang bisa membuat kalian cepat hafal
Tapi ya emang ada negatifnya. Sistem SKS dan kepepet ini tuh cuma punya rentan waktu yang jangka pendek doang. Jadi kemungkinan juga ingatan yang kalian pelajari tentang pelajaran di malam hari itu yang kalian terapkan dengan metode SKS itu cepat hilang. Teknik kepepet ini benar-benar efektif, tapi minusnya ya cuma kalian bakal stres di malam itu. Jadi manfaatin kreativitas yang ada di dalam diri kalian, terutama untuk jadi Ultraman biar mama kalian bangga. 7. Mengetahui batas kemampuan sendiri. Nah, kalian itu juga manusia biasa cuy, kecuali kalian Ultraman. Ultraman aja masih ninu-ninu kalau udah capek, apalagi kalian yang manusia biasa cuy. Kalau kalian ngerasa otak kalian punya IQ 1 juta, selamat, karena otak kalian pasti gampang dan mudah menyerap pelajaran ketika kalian belajar menggunakan metode SKS ini. Tapi jika otak kalian adalah otak yang loading lambat, dan otak yang telat mikir, yuk sadar diri kawan gue semua, belajar dari sekarang, karena otak kalian tuh sama kayak punya aku, udah kuat buat menyerap semua pelajaran. Ya ntar yang kalau kalian paksain itu nanti bledos otak kalian. Jadi kalian perlu yang namanya kesadaran diri untuk mengetahui seberapa mampu kalian, dan kalian perlu bertanya ke diri kalian sendiri, metode SKS ini cocok gak buat kalian gitu cuy. Pesan moral di video ini adalah metode SKS atau belajar dengan sistem kebut semalam adalah suatu kegiatan yang memiliki dua muka. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baiknya kalian nggak perlu belajar sebelumnya. Jadi sebelumnya bisa kalian pakai buat santuy, menyantui sambil ngudut santuy. Sisi jeleknya SKS itu capek banget cuy, dan bikin hati kalian nggak tenang gitu. Yang awalnya matanya bagus, setelah melakukan kegiatan ritual SKS ini jadi penuh dosa atau matanya gelap banget. Yang awalnya sehat walafiat, habis SKS langsung jadi masuk angin, muntah-muntah, sor, itu sering ngentut karena kebanyakan angin malam, masuk angin. Jadi bagi manusia yang cocok pakai metode SKS ini, keren, kalian dapat keistimewaan. Pasti aman lah cuy, pasti aman daripada yang nggak cocok. Mau pakai SKS nggak tidur pun hafalannya masih tetap masuk di otak mereka, karena mereka udah murni emang pinter, IQ-nya tinggi, nilai 100 sempurna gampang lah buat mereka. Tapi kalau kalian adalah tipe manusia yang sekali begadang langsung mencret, masuk angin, terus tipes, tolong dipikir-pikir lagi yuk, sadar diri cuy, sadar diri. Belajar jauh-jauh hari aja cuy, biar aman, tenang cuy. Aku juga sering pakai metode ini, tapi gak selalu juga cuy. Kalau aku sering pakai metode ini ya tipes aku cuy nanti, tipes tiap hari malah. Mungkin segini aja ya cuy, curhatan dari aku kali ini. Kalau ada kata-kataku yang menyinggung kalian, aku minta maaf. Cemyu aja, tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa belajar.